Hello, welcome to back my channel. Movie Move kali ini membahas film yang bergenre horor komedi, yang berjudul Zombie Pura. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang tentara untuk menyelamatkan diri di sebuah asrama militer, dari serangan tentara-tentara zombie. Yang lebih parah lagi, ada salah satu tentara yang malasnya minta ampun. Namun, di pertengahan film ternyata dia memiliki jiwa keberanian untuk menyelamatkan diri, dan para tentara yang masih hidup di asrama tentara tersebut. Gak perlu berlama lagi, let's go! Pada suatu malam, di tengah hutan samping asrama, ada seorang tentara yang lagi beol, tiba-tiba, mendengar suara berisik dari arah hutan. Awalnya dia hanya mengabaikan suara itu. Namun, suara itu kembali terdengar dan merasa mengganggu dia. Maka, dia mencoba menegur, tapi tidak ada respon. Dan, suara itu pun semakin mendekat. Akhirnya dia menghentikan aktivitasnya, saat mengancing celananya, secara mengejutkan kakinya ditangkap hingga dia terjatuh, lalu melihat sesosok tentara yang sempoyongan lalu menyerangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal tentara yang sempoyongan tadi, dan kenapa menyerang tentara lain? Dan, film pun mulai. Besok paginya, di sebuah asrama pelatihan militer, di mana saat melakukan upacara, seorang tentara bernama Tan Kayu, justru asik bermain game. Hal ini menyebabkan rekan yang bernama Tazan memintanya untuk berhenti dan segera menyimpan ponselnya. Namun, tepat saat upacara selesai, ponselnya pun ngadat. Tapi, ternyata gerak-gerik mereka berdua dilihat oleh sang komandan bernama Sersan Lee, dan langsung menyita ponselnya. Di situ Sersan Lee juga melihat Tan Kayu yang tidak membawa senjatanya, namun Tan Kayu beralasan bahwa dia bukanlah prajurit tempur. Sehingga tidak kuat untuk menenteng senjata. Namun, sang sersan yang mengetahui bualan itu pun menegur mereka berdua. Sayangnya, kedua tentara ini kembali ketahuan tidak mengenakan kalung identitasnya, dan lagi-lagi mereka beralasan sebagai veteran, benda tersebut sudah lama hilang. Mendengar semua itu, Sersan Lee menjadi semakin marah karena kalung itulah satu-satunya identitas para tentara ketika mereka gugur di medan tempur. Tapi, mereka berdua terus membuat pembelaan diri yang tidak masuk akal. Hingga akhirnya, sang sersan pun memberi hukuman. Parahnya lagi, saat melakukan satu kali sin-up, Kopral Tan Kayu pun tidak mampu. Sesaat kemudian pimpinan mereka yang bernama Mad Dog Lee datang, dan menegur Sersan Lee yang kebetulan anaknya sendiri. Karena Tan Kayu dan Tazan tidak menjaga pos mereka, serta beberapa anak buahnya telah membuat onar. Namun, kesempatan ini digunakan oleh Tan Kayu dan Tazan untuk kabur. Rupanya asrama militer itu merupakan asrama yang digunakan untuk melatih para berandalan untuk dijadikan tentara cadangan setiap tahunnya. Sementara itu, Tan Kayu dan Tazan yang tidak ingin menjaga gerbang, akhirnya mengatur rencana untuk pergi ke pusat medis dengan alasan sakit, sehingga bisa bersantai di kantin. Dan, sebelum itu Tan Kayu menyembunyikan senjatanya terlebih dahulu. Saat sesampai di klinik, mereka melihat banyak juga tentara yang terlihat sakit. Lalu, Tan Kayu menemui rekan lamanya yang bernama Chua, yang kebetulan sedang bertugas di klinik tersebut. Mereka berusaha membuat berbagai alasan agar bisa melewati antrian. Namun, Chua mengatakan bahwa semua tentara yang mengantri di sini semuanya lagi sakit. Sesaat kemudian, muncullah seorang ibu kantin bernama Tante Susi, yang kebetulan tetangga Tan Kayu. Dan, saat itu anak Tante Susi yang bernama Xiao Ling muncul. Semua tentara yang sakit itu pun menengok, apalagi ketika dia mengolesi lotion nyamuk di hadapan mereka. Dan kemudian, Tante Susi meminta Ling untuk mengantarkan pesanan Kapten Yap, dan akhirnya Ling menemui Tan Kayu, dia pun meminta lotion nyamuk yang dimiliki Ling tadi. Lalu,
Tan Kayu mengajak Tarzan untuk mengoleskan lotion tersebut ke matanya, agar mata mereka terlihat merah. Sehingga, tidak ikut mengantri, dan lagi-lagi tindakan konyol mereka terlihat oleh Sersan Lee. Tapi, karena matanya sudah merah, akhirnya dia pun mendapatkan izin untuk pulang oleh Kapten Yap, yang merupakan seorang dokter, dan merasa senang karena rencananya berhasil. Ternyata sang dokter mengatakan bahwa sakit pada kornea mata itu bisa menyebabkan tumor otak bahkan kelumpuhan. Sesaat kemudian, Ling menyerahkan pesanan Kapten Yap. Bersamaan dengan itu, seorang tentara melaporkan bahwa ada yang terluka, sehingga mereka bergegas keluar. Setelah melakukan pemeriksaan, Kapten Yap meminta anak buahnya untuk memberikan nafas buatan kepada sang pasien. Tiba-tiba, tentara itu bangkit menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Kemudian, sang zombie kembali menyerang tentara lainnya. Melihat semua itu, seorang tentara yang awalnya menggunakan kursi roda, tiba-tiba sehat dan kabur. Sayangnya, salah satu zombie menghadang di depan pintu. Tak lama kemudian, para tentara yang terinfeksi tadi pun berubah menjadi zombie. Tapi anehnya, Tan Kayu tidak diserang. Dalam kekacauan tersebut, Sersan Lee meminta Ling untuk masuk ke dalam lemari. Sementara itu, dia harus bertahan dari serangan zombie itu. Pada saat zombie itu menyerang Sersan Lee, Tan Kayu yang melihatnya pun tidak membantunya. Untung saja mereka berdua selamat, dan berhasil masuk di sebuah ruangan. Sersan Lee mengatakan kepada Tan Kayu, bahwa Ling berada di dalam lemari. Dan, Sersan Lee sempat mencurigai Tan Kayu, sebab matanya makin merah. Tapi, Tan Kayu kembali memperdebatkan hal itu. Pada saat mereka berdua tengah mempersiapkan diri, dan tiba-tiba, di sudut ruangan ternyata ada seorang tentara yang terinfeksi, dan sudah menjadi zombie. Awalnya zombie itu akan menyerang Tan Kayu yang ada di hadapannya. Tapi, tiba-tiba zombie itu berbalik menyerang Sersan Lee. Karena merasa kewalahan, dia meminta bantuan sama Tan Kayu, yang ternyata hanya memiliki tali. Sehingga, zombie itu pun mereka ikat. Saat mencoba menggunakan telepon, sayangnya tidak ada sambungan, dan saat menanyakan ponsel milik Tan Kayu pun mengatakan bahwa ponselnya dia sita. Sehingga, sang sersan pun merasa bersalah. Setelah melihat respon pada zombie terhadap cahaya, akhirnya Tan Kayu meletakkan senter di mulut zombie yang mereka ikat. Lalu, dengan perlahan mereka merayap keluar, dan menyelamatkan Ling yang ada di dalam lemari. Saat mereka keluar, keadaan sudah kacau. Sehingga, mereka terpaksa bersembunyi di dalam sebuah mobil. Melihat luka di lengan Ling, mereka sempat mengira bekas gigitan zombie, tapi Ling membantahnya. Kemudian Tan Kayu berusaha menyalakan mobil tanpa kunci, dikarenakan sering melihat cara menyalakan mobil seperti di film-film, Tan Kayu pun mencobanya. Namun, sayangnya tidak berhasil. Tidak berselang lama, tiba-tiba, seorang tentara datang meminta tolong, tapi dalam keadaan takut, mereka tidak berani menolongnya. Saat berpikir sejenak, Tan Kayu membunyikan klakson. Sehingga, para zombie yang berkeliaran berkumpul di sisi mobil. Setelah itu, dia meminta mereka keluar dari sisi lainnya, dan akan pergi ke sebuah lapangan untuk mengambil senjata yang dia sembunyikan sebelumnya. Sesampai di lapangan, mereka melihat dua zombie yang berjalan seolah-olah masih melakukan rutinitas patroli seperti biasa. Pada saat Tan Kayu bergerak, secara tidak sengaja Tan Kayu menimbulkan suara. Sehingga, kedua zombie itu pun mendengar dan bergerak ke arah mereka, lalu sang zombie pun menginjak senjata miliknya. Tan Kayu bergegas menariknya, dan dengan cepat Sersan Lee menahan zombie tersebut. Lalu memerintahkan untuk menembaknya. Sialnya, ternyata Tan Kayu tidak mengetahui cara menggunakan senjata itu. Parahnya lagi, Sersan Lee pun justru menembak ke arah lainnya, alhasil zombie-zombie yang mendengar pun berhamburan mengejar mereka.
Untung saja memori pada zombie tersebut membuat mereka berbaris di rintangan. Sehingga, mereka bertiga memiliki kesempatan untuk kabur. Walaupun begitu, para zombie kembali mengejar dan bahkan tidak berhenti walaupun telah melewati berbagai rintangan. Sesampainya di kantin, Ling segera memanggil ibunya, yang rupanya masih selamat bersama dengan beberapa tentara lainnya. Saat rolling door akan ditutup, tiba-tiba, zombie itu berhasil menyerang salah satu tentara dari mereka. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri sebelum zombie lainnya berdatangan. Namun, ketika tahu rekannya yang terinfeksi, Chua memerintahkannya untuk mengurung diri. Tapi, dia justru berusaha kabur. Sehingga, terpaksa Chua menembak kakinya. Bersamaan dengan itu, Kapten Yap melihat lengan Ling yang terluka. Walaupun Ling membantahnya, tapi mereka tetap menganggap luka itu bisa saja terinfeksi. Sehingga, terjadi perdebatan di antara mereka. Dan, suara tembakan Chua justru menyebabkan para zombie yang di luar semakin aktif dan berusaha masuk. Dari situ mereka pun mengurung Ling bersama rekannya yang tergigit, sedangkan Sersan Li dikurung bersama Tante Susi. Dan Tan Kayu tidak dikurung, sebab dia rekan Chua. Sementara itu, mereka sendiri berniat menyelamatkan diri menggunakan mobil sang Kapten Yap. Namun, ternyata Tan Kayu memberikan kode kepada rekan-rekannya, yang menunjukkan bahwa dia hanya berpura-pura. Di mana waktu itu, Chua sibuk mengalihkan perhatian para zombie ke rolling door. Kesempatan itu digunakan oleh Tan Kayu untuk mengancam Kapten Yap, agar menyerahkan kunci mobilnya. Di waktu yang sama, tentara yang tergigit tadi pun berubah menjadi zombie, dan berniat menyerang Ling. Tapi, sama seperti Tan Kayu sebelumnya, zombie ini pun tidak menyerang Ling, dan justru berusaha menyerang mereka yang di luar. Saat itu zombie-zombie yang di luar sudah berkumpul di rolling door, Chua pun membukanya dan melemparkan kunci kurungan itu. Namun, saat rolling door-nya mulai terbuka, lalu dia kabur bersama Kapten Yap, melalui pintu lainnya. Tan Kayu pun bergegas mengambil kunci itu, dan langsung lari mengurung dirinya bersama rekan lainnya. Mereka mengira Tante Susi juga memiliki reaksi yang sama dengan Ling, lalu Sersan Li mencoba mendorongnya kepada para zombie, tapi Ling menghentikannya. Hampir saja pintu kurungan itu berhasil dibuka oleh para zombie. Namun, saat zombie mendengar suara lagu kebangsaan mereka, saat itulah yang menyebabkan zombie-zombie tersebut terdiam, seolah-olah melakukan upacara. Rupanya lagu tersebut diputar secara otomatis, ketika waktu penurunan bendera. Sehingga, mereka pun bergegas keluar, saat para zombie masih mematuhi lagu tersebut. Saat di luar, mereka menemukan Kapten Yap tewas di dalam mobilnya, sedangkan Chua tidak ada bersamanya. Di tempat lain terlihat Chua yang sedang terluka dan berusaha menuju gerbang yang juga sudah dipenuhi oleh para zombie. Dan tanpa dia sadari, ada satu zombie yang tidak bisa mendengar lagu itu, lalu mendekat dan menyerang Chua dari belakang. Tapi, dia selamat dan berhasil menghentikan zombie tersebut. Sin kembali ke kelompok Tan Kayu, akhirnya lagu kebangsaan pun selesai, dan bersamaan dengan itu, zombie-zombie itu pun mulai kembali aktif. Tampak Tazan sahabat Tan Kayu yang juga sudah menjadi zombie, Tan Kayu pun menjadi terpaku melihatnya. Sialnya, saat Tante Susi mencoba melindungi Tan Kayu, Tante Susi malah tergigit. Alhasil, dalam keadaan terdesak, mereka pun memutuskan berlindung dan membarikade semua ruangan. Mendengar kesedihan Ling, mengatakan seharusnya sang ibu tidak perlu menolong Tan Kayu, namun ibunya mengatakan, bahwa dalam hidup kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Mendengar perkataan itu, dengan marahnya Sersan Li mengatakan kepada Tan Kayu agar dia tidak bertingkah seperti seorang pecundang, yang selalu lari dari tanggung jawab, mulai dari awal hingga menyebabkan Tante Susi terinfeksi. Tapi, Tan Kayu terus membantahnya. Secara emosi, Ling pun minta mereka untuk berhenti, karena menurutnya mereka berdua sama saja,
yang satu pecundang sementara yang lainnya arogan. Kemudian sang ibu yang sudah terluka itu pun berakhir dan meninggal. Namun, selang berapa menit, Ibu Ling mulai kejang-kejang, dan kembali hidup menjadi zombie, hanya saja dia tidak menyerang Ling, dan justru menyerang Sersan Li yang berada di belakangnya. Dengan terpaksa Tan Kayu menghabisinya. Malam harinya, zombie-zombie tentara yang ada di luar gerbang akhirnya berhasil menerobos masuk. Dan di sisi lain, Tan Kayu mengakui bahwa akibat tindakan yang sering menghindari masalah, justru membawa masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Sersan Li pun mengakui bahwa sebagai seorang komandan, dia juga sebenarnya tidak pernah bisa melakukan apa-apa, selain memerintah. Dari situlah mereka berencana menghubungi pusat militer untuk meminta bantuan. Namun, untuk melakukannya, mereka harus melewati zombie-zombie yang memenuhi asrama tersebut. Lantas Tan Kayu pun masih heran, bagaimana Ling tidak diserang oleh para zombie, begitupun dirinya. Tapi, sesaat kemudian mengingat Ling dan dirinya juga pernah menggunakan lotion nyamuk sebelumnya, maka dia menyadari bahwa zombie-zombie itu tidak menyerang mereka, sebab aroma tubuhnya tersamarkan oleh lotion nyamuk. Walaupun masih ragu, Sersan Li memerintahkan Tan Kayu untuk mencari lotion tersebut. Mengetahui tindakan itu sia-sia, Ling akhirnya menanyakan di mana lokasi ruang kontrol, dan ketika keduanya sibuk mencari lotion, Ling pun menyelinap keluar. Menyadari hal itu, mereka pun mencoba melarangnya. Sayangnya, Ling pun pergi ke ruang kontrol untuk menyalakan lagu kebangsaan, dan selang beberapa waktu mereka mendengar suara helikopter yang melintas. Dan akhirnya, mereka pun sibuk mempersiapkan diri layaknya seorang tentara militer. Sementara itu, Ling pun berhasil melewati para zombie dengan selamat. Maka, Ling memutuskan naik menuju ruangan yang terlihat terang. Sesampainya di sana, Ling pun segera menyalakan lagu kebangsaan mereka, dan melihat zombie-zombie itu yang sudah mulai tidak aktif, Sersan Li dan Tan Kayu pun keluar. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan beberapa tentara yang masih selamat. Rupanya Chua yang masih selamat juga ada di ruangan itu, dan merasa terancam, Ling mencoba menghabisinya. Tapi sayang, senjatanya macet. Sehingga, dengan cepat Chua menyerangnya. Sehingga, menyebabkan musik berganti musik lain, alhasil zombie-zombie yang di luar kembali aktif, dan menyerang Sersan Li dan Tan Kayu. Serangan zombie sempat membuat Tan Kayu tergigit, untungnya tangannya sudah dililit menggunakan lakban. Kemudian, pertarungan Chua dan Ling itu pun menyebabkan musik bergonta-ganti, bahkan mikrofon tiba-tiba menyala, sehingga mereka di luar bisa mendengar suara Chua dan Ling. Tak lama kemudian, dari radio terdengar tim penyelamat yang mencari Kapten Yap, lalu Chua segera menjawab, dan Chua berpura-pura sebagai Kapten Yap. Lalu, dia kembali menyerang Ling, hingga menyebabkan pemutar musik mati dan rusak. Akhirnya Sersan Li dan Tan Kayu terpaksa kembali berusaha menyelamatkan diri dari serangan para zombie, sehingga mereka memutuskan memanjat tiang bendera. Ada salah satu zombie yang melepaskan gulungan tali bendera, sehingga bendera turun dan menyebabkan mereka berdua terperosot. Tapi masih berhasil bertahan dan kembali terus memanjat. Dan tak disangka, akibat dorongan para zombie, tiang bendera itu pun roboh. Sehingga, Tan Kayu terlempar ke sebuah tembok, sedangkan Sersan Li masih bertahan. Akhirnya, dengan usaha keras untuk pertama kalinya Tan Kayu berhasil melakukan chin up, dan menarik Sersan Li ke atas. Sesampai di ruang yang mereka tuju, mereka tidak melihat siapa-siapa. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tim penyelamat yang meminta Kapten Yap segera menuju titik penjemputan. Mendengar hal tersebut, mereka pun bergegas menuju ke sana, dengan zombie-zombie yang masih mengejar mereka berdua. Saat sampai di gerbang, akhirnya mereka berdua bertemu dengan Chua dan Ling. Di sana mereka mencoba membujuk Chua, tapi
Chua yang sudah gelap mata ini pun sontak mendorong Ling ke para zombie, dan hal itu mengakibatkan justru dirinya sendiri yang tergigit. Melihat anak buahnya yang diserang zombie, Sersan Li berniat untuk membantunya, tapi Chua mengira sang Sersan akan menyerangnya. Maka, Chua menembak Sersan Li. Tampak Sersan Li yang sudah tidak bergerak, dan mengingat jumlah peluru yang hanya 5 buah, akhirnya dengan berani Tan Kayu menyerang Chua. Namun, saat mengingat bahwa Chua yang sempat mengambil lotion dari tangan Sersan Li, maka Tan Kayu menemukannya di kantong Chua. Sementara itu, rupanya Sersan Li masih selamat, karena peluru tadi hanya mengenai kalung identitasnya. Menyadari dirinya sudah terinfeksi, tanpa mikir panjang, Chua membuka kunci gerbangnya. Untung saja Sersan Li dan Ling dengan cepat menahan gerbang itu. Sedangkan Tan Kayu dan Chua malah memperebutkan lotion nyamuk yang dibawa Chua. Melihat semua itu, Sersan Li memutuskan meninggalkan gerbang untuk menendang Chua. Lalu, keduanya pun segera menggunakan lotion itu, sedangkan Ling yang sudah tidak sanggup lagi menahan gerbang pun akhirnya meninggalkannya, dan berlindung di antara Sersan Li dan Tan Kayu. Benar saja, rupanya para zombie mengabaikan mereka bertiga, dan berbalik menyerang Chua. Selang beberapa waktu, helikopter hendak menjemput mereka bertiga. Dan ternyata, di helikopter itu ada Mad Dog Lee. 28 jam kemudian, dibentuklah tim penyelamat yang terdiri dari Mad Dog Lee, Sersan Li, dan Kopral Tan Kayu, serta beberapa tentara lainnya. Dan, film pun tamat. Begitulah alur cerita dari film Zombie Pura. Kita dapat menyimpulkan bahwa dalam cerita di film ini menggambarkan penyesalan para tentara militer yang selama ini mementingkan diri tanpa keselamatan orang lain. Namun, dalam film ini kita tahu bahwa dalam hidup, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, keselamatan keluarga dan teman, kita utamakan. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan, jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar selalu dapat notif film selanjutnya dari saya.